Assalamualaikum, welcome to my channel. Perkenalkan, namaku Zafira Nurul Lintang Intan Ardini dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini aku mau berbagi pengetahuan mengenai biomedik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yuk mari kita simak. Aku akan menjelaskan biomedik tentang biomekanika, biolistrik, bioakustik, biooptik, fluida, dan termofisika. Biomekanika merupakan ilmu yang membahas aspek-aspek biomekanika dari gerakan-gerakan tubuh manusia. Biomekanika dan cara kerja adalah pengaturan sikap tubuh dalam bekerja. Sikap kerja yang berbeda akan menghasilkan kekuatan yang berbeda pula dalam melakukan tugas. Biomekanika sendiri dibagi menjadi 3, yaitu 1. Biostatik, yaitu studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. 2. Biodinamika, yaitu studi tentang dasar-dasar dan pembagian gerakan atau berhubungan dengan gaya yang dilakukan makhluk hidup. 3. Bioenergi, yaitu studi tentang transformasi energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Bioenergi terkait dengan proses biotermodinamika. Manfaat biomekanika: 1. Perancangan peralatan. 2. Perancangan layar kendali mesin dan stasiun kerja. 3. Perancangan tempat duduk kerja. 4. Acuan batas kemampuan pada material handling. 5. Kriteria seleksi pekerja dan pelatih. Biomekanika diklasifikasikan menjadi 2, yaitu 1. General biomekanik adalah bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. General biomedik dibagi menjadi 2, yaitu biostatik adalah bagian dari biomekanika umum yang hanya menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dan kecepatan seragam. Biodinamik adalah bagian dari biomekanik umum yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematik dan gerakan yang disebabkan gaya bekerja dalam tubuh atau kinetik. 2. Occupational biomekanik. Occupational biomekanik adalah sebagian dari biomekanika terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimum keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Dalam biomekanik ini banyak melibatkan bagian-bagian tubuh yang berkolaborasi untuk menghasilkan gerak yang akan dilakukan oleh organ tubuh, yakni kolaborasi antara tulang, jaringan penghubung atau konektif tisu, dan otot yang dijelaskan sebagai berikut. Kerja otot dinamis, yang ditandai dengan adanya proses berulang antara kontraksi dan relaksasi. Kerja otot statis ditandai untuk pekerja dinamis, pengerahan tenaga besar dan monoton atau kontraksi otot serabut berlebihan, CO2, dan air menumpuk nyeri otot atau bengkak otot memendek dan kaku. Untuk pekerja statis, otot tertekan, penyempitan pembuluh darah, peredaran darah terganggu atau oksigen deficit, asam laktat menumpuk, pegal-pegal. Berikut grafik kekuatan otot dihubungkan dengan usia dan jenis kelamin. Kekuatan otot. Setiap jenis otot mempunyai kemampuan yang khas dalam menjalankan kerja biomekanik. Masing-masing memiliki kekuatan, kecepatan, dan ketelitian geraknya sendiri. Kekuatan otot tergantung juga pada di mana dan ke arah mana kekuatan itu dikeluarkan. Tergantung dari banyaknya serta kekuatan maksimum serat otot 0,3 sampai 0,4 N per milimeter kubik atau 1 kilogramnya sama dengan 10 Newton. Dari cross section 4 mengangkat beban 3 sampai 4 kg atau 30 sampai 40 Newton. Wanita dengan latihan yang sama dengan pria dapat mencapai kurang dari 30% kekuatan pria. Kekuatan paling besar pada saat permulaan kontraksi atau rileks. Dalam dunia kerja yang menjadi perhatian adalah kekuatan kerja otot. Kekuatan kerja otot tergantung pada posisi anggota tubuh yang bekerja, arah gerak kerja, perbedaan kekuatan antara bagian tubuh, usia, kecepatan dan ketelitian, daya tahan jaringan tubuh terhadap beban. Biomekanika pada manusia. Gaya yang bekerja pada manusia.
dalam keadaan statis, dalam keadaan dinamis. Gaya pada tubuh manusia dalam keadaan statis, dalam keadaan setimbang atau jumlah gaya dalam segala arah. Sistem muskuloskeletal bekerja sebagai pengumpil atau pengungkit. Gaya pada tubuh dan di dalam. Gaya pada tubuh dapat kita ketahui X menabrak meja. Gaya dalam tubuh tidak diketahui X gaya otot. Dasar asal mula gaya adalah gaya gravitasi, tarik-menarik antara dua benda, misalkan berat badan X terjadi varises. Biomekanika, daya tahan terhadap beban mekanik. Setiap jenis jaringan mempunyai kemampuan yang khas dalam menahan beban biomekanik yang datang kepadanya. Mempunyai faktor yaitu konstruksi, sistem otot rangka, sifat bahan jaringan yang bersangkutan, kebiasaan atau latihan. Untuk pekerjaan mengangkat secara manual, dikembangkan Recommended Weight Limit atau RWL. Beban angkat maksimal yang disarankan tidak dilampaui. Untuk mengurangi beban manual, material handling dapat digunakan alat bantu. Beban mekanik yang terasa ringan tetapi membebani secara berulang dalam waktu yang panjang dapat menimbulkan gangguan-gangguan pada jaringan yang bersangkutan, mulai dari yang ringan sampai yang bersifat masalah pada jaringan rangka tulang tersebut. Biomekanika dalam olahraga. Secara umum, manfaat yang didapat dalam mempelajari biomekanika olahraga adalah untuk memperbaiki teknik dengan melakukan analisis yang dilakukan untuk mencegah cedera olahraga. Jadi dua manfaat utama mempelajari biomekanika adalah memperbaiki penampilan dan mencegah cedera. Selain itu, ada beberapa manfaat lain selain dua manfaat utama yang disebutkan di atas, yaitu membantu dalam proses mempelajari atau mengajarkan satu teknik tertentu, dan dua, dapat menciptakan teknik baru dalam upaya memaksimalkan prestasi yang sudah didapat. Biomekanika trauma. Kejadian yang menyebabkan trauma karena terjadi pemindahan energi ke jaringan, atau dalam kasus trauma termal terjadi perpindahan energi panas atau dingin ke jaringan. Biomekanika trauma merupakan ilmu yang mempelajari kejadian cedera pada suatu jenis kekerasan atau kecelakaan menggunakan prinsip-prinsip mekanika dipakai dalam penyusunan konsep, analisis, desain, dan pengembangan peralatan dan sistem dalam biologi dan kedokteran. Menurut Chavin dan Anderson, tubuh manusia terdiri dari 6 link, yaitu link lengan bawah yang dibatasi oleh join telapak tangan dan siku, lengan atas yang dibatasi oleh join siku dan bahu, punggung yang dibatasi oleh join bahu dan pinggul, paha yang dibatasi oleh join pinggul dan lutut, betis yang dibatasi oleh join lutut dan mata kaki, kaki yang dibatasi oleh join mata kaki dan telapak kaki. Keluhan muskuloskeletal adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal yang dirasakan oleh seseorang, mulai dari keluhan yang sangat ringan sampai sangat sakit. Amnesia yang berhubungan dan fase ini meliputi tipe kejadian trauma, perkiraan intensitas, jenis tabrakan atau benturan yang terjadi pada penderita. Biolistrik. Biolistrik adalah listrik yang ada pada tubuh manusia, atau sering diartikan sebagai listrik terdapat pada makhluk hidup, yang berasal dari kata bio yang berarti makhluk hidup dan kata listrik. Kelistrikan merupakan sesuatu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan biasanya kita tidak terlalu banyak memikirkan hal tersebut. Sistem saraf terbagi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan otonom. 1. Sistem saraf. A. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, medula spinalis, dan perifer. Saraf perifer ini adalah serat-serat yang mengirim informasi sensoris ke otak atau ke medula spinalis, disebut saraf efferens, sedangkan serat saraf yang menghantarkan informasi dari otak dan medula spinalis ke otot serta kelenjar disebut serat eferen. Beberapa yang ada di saraf pusat yaitu otak, sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tubuh tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Fungsinya adalah sebagai pengantar impuls dari otak dan ke otak serta sebagai pusat pengatur gerak refleks. B. Sistem saraf otonom. Serat saraf ini mengatur organ dalam tubuh, misalnya jantung, usus, dan kelenjar-kelenjar. Pengontrolan ini dilakukan secara tidak sadar. Otak berhubungan langsung dengan medula spinalis. Keduanya diliputi jaringan cerebrum spinalis dan dilindungi tulang tengkorak serta tulang vertebralis atau kolumna vertebralis.
Tiga komponen yang harus kita miliki oleh sistem neuron. Struktur dasar dari sistem saraf disebut dengan neuron atau sel saraf. Suatu sel saraf neuron merupakan bagian terkecil dalam suatu skema saraf dan berfungsi untuk menerima, menginterpretasi, dan menghantarkan pesan listrik atau aliran listrik. Satu sel saraf tersusun dari badan sel, dendrit, dan akson. Listrik berfrekuensi rendah yaitu antara 20 Hz sampai dengan 500 Hz mempunyai efek merangsang saraf dan otot sehingga terjadi kontraksi otot. Contohnya alat yaitu stimulator yang rangkaiannya terdiri dari multivibrator, estable multivibrator. Listrik berfrekuensi tinggi yaitu arus listrik di atas 500.000 siklus per detik atau 500.000 Hz mempunyai sifat merangsang motoris dan saraf sensoris, kecuali dilakukan dengan pengulangan yang sama mempunyai sifat memanaskan. Dari Gabriel 1996, potensial aksi bisa terjadi apabila suatu daerah membran saraf atau otot mendapat rangsangan mencapai nilai ambang. Potensial aksi itu tersendiri mempunyai kemampuan untuk merangsang daerah sekitar sel membran untuk mencapai nilai ambang. Dengan demikian dapat terjadi perambatan potensial aksi ke segala jurusan sel membran. Hubungan antara dua buah saraf disebut sinapsis. Terakhirnya saraf pada sel otot atau hubungan saraf otot disebut neuromyal junction. Bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat, dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Telinga sebagai alat pendengaran terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga, pinna atau auricle, dan saluran telinga, meatus auditorius externus. Telinga luar merupakan tulang rawan kartilago yang dilapisi oleh kulit daun telinga kaku tetapi juga lentur. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga atau membran timpani dan sebuah ruang kecil. Telinga dalam, suatu struktur yang kompleks yang terdiri dari 2 bagian utama, yaitu koklea atau organ pendengaran dan kanalis semisirkuler atau organ keseimbangan. Efek vibrasi terhadap tangan. Getaran dalam jangka waktu cukup lama akan menimbulkan kelainan pada tangan berupa kelainan pada persyarafan dan peredaran darah. Gejala kelainan ini mirip dengan fenomena Raynaud, yaitu keadaan pucat dan biru dari anggota badan pada saat anggota badan kedinginan tanpa ada penyumbatan pembuluh darah tepid dan tanpa kelainan-kelainan gizi. Fenomena Raynaud ini terjadi pada frekuensi sekitar 30-40 Hz. Kerusakan-kerusakan pada persendian tulang. Ultrasonik adalah suatu atau getaran dengan frekuensi yang tinggi untuk bisa didengar oleh telinga manusia, yaitu kira-kira di atas 20 kHz. Alat yang menggunakan ultrasonik ialah USG. Pengaruh atenuasi dalam pemeriksaan USG adalah atenuasi akan membatasi kemampuan alat USG dalam memeriksa struktur jaringan tubuh hanya sampai batas kedalaman tertentu. Adanya atenuasi yang berbeda pada jaringan tubuh akan memberi gambaran USG yang berbeda pula. Alat USG sulit digunakan untuk memeriksa struktur jaringan tulang yang berisi gas. Gelombang ultrasonik memberikan efek baik mekanika, panas, kimiawi, maupun biologis. Kebal atau imun terhadap bising. Telinga terdengung, kehilangan pendengaran menetap biasanya dimulai dari frekuensi 4000 Hz. Suara adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda. Getaran suatu benda yang berupa sinyal analog dengan amplitude yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Berkurangnya pendengaran adalah penurunan fungsi pendengaran pada salah satu ataupun kedua telinga. Berkurangnya pendengaran dapat juga menyebabkan tuli. Penurunan fungsi pendengaran sensori neural dikelompokkan menjadi 2, yaitu penurunan fungsi pendengaran sensorik dan penurunan fungsi pendengaran neural. Ada 2 macam terjadinya hilang pendengaran, yaitu hilang pendengaran diakibatkan konduksi, tuli konduksi, dan hilang pendengaran karena saraf atau tuli saraf atau persepsi. Untuk mengetahui tuli konduksi atau tuli saraf dapat dilakukan tes pendengaran dengan mempergunakan 1. Tes suara atau berbisik, tes Gerbutala, audiometral. Ada 3 macam tes yang mempengaruhi Gerbutala, yaitu tes Weber, tes Renin, dan tes Schwarzbach. Biooptik. Definisi mata. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Bagian-bagian mata yaitu sklera, bagian putih mata, merupakan lapisan luar mata
berupa selubung berserabut putih dan relatif kuat. Konjungtiva merupakan selaput tipis yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan bagian luar sklera. Kornea adalah lapisan mata paling depan dan merupakan pembungkus dari iris, pupil, dan bilik anterior serta berfungsi memfokuskan benda dengan cara refraksi. Tebalnya 0,5 mm, sedangkan lensa terdiri dari kristal mempunyai dua permukaan dengan jari-jari kelengkungan 7,8 m. Fungsinya adalah memfokuskan objek pada berbagai jarak. Lapisan koloid merupakan lapisan tipis di dalam sklera yang berisi pembuluh darah dan suatu bahan pigmen, tidak menutupi kornea. Pupil merupakan daerah hitam di tengah-tengah, fungsinya mengatur cahaya yang masuk. Iris merupakan jaringan berwarna yang berbentuk cincin menggantung di belakang kornea dan di depan lensa, berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dengan cara merubah ukuran pupil. Lensa mata menerima cahaya dari pupil dan menusukkannya pada retina. Fungsi lensa mata adalah mengatur fokus cahaya, sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina. Untuk melihat objek yang jauh, cahaya datang dari jauh, lensa mata akan menipis, sedangkan untuk melihat objek dekat, cahaya datang dari dekat, lensa mata akan menebal. Retina merupakan lapisan jaringan peka cahaya yang terletak di bagian belakang bola mata, berfungsi mengirim pesan visual melalui saraf optikus ke otak. Retina terbagi menjadi 10 lapisan dan memiliki reseptor cahaya aktif, yaitu sel batang dan sel kerucut pada lapisan ke-9. Saraf optikus merupakan kumpulan jutaan serat saraf yang membawa pesan visual dari retina ke otak. Bintik buta, cakram optik yang merupakan bagian fovea dekat hidung, tempat percobaan serat saraf dan pembuluh darah ke retina, tidak mengandung sel batang ataupun kerucut. Tidak mengandung sel batang atau kerucut, terletak pada region sekitar 13 derajat sampai 18 derajat. Humor aqueous merupakan cairan jernih dan encer yang mengalir di antara lensa dan kornea. Misi segmen anterior mata serta merupakan sumber makanan bagi lensa dan kornea, dihasilkan oleh processus ciliaris. Humor vitreous merupakan gel transparan atau cairan kental yang terdiri dari bahan berbentuk serabut. Terdapat di belakang lensa dan di depan retina, mengisi segmen posterior mata. Kemampuan otot mata untuk menebalkan atau memipihkan lensa mata disebut daya akomodasi mata. Proses pembentukan benda yang di tingginya Y terletak pada jarak maka tampak kecil karena bayangan yang terbentuk di retina kecil dengan tinggi bayangan Y. Bayangan yang ditangkap di retina adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Sistem lensa mata yang positif menyebabkan kumpulnya sinar hasil pembiasan pada retina. Kelainan refraksi mata yaitu rabun jauh atau miopi, rabun dekat hipermetropi, dan astigmatisme. Konvergensi tepat pada retina hanya diperbolehkan bila benda yang dilihat berada 6 meter atau lebih jauh dari mata. Bila jarak benda kurang dari 6 meter, maka konvergensi berkurang dan bayangan yang terbentuk tidak tepat pada retina. Fluida adalah subhimaunan pada fase benda termasuk cairan, gas, plasma, dan padat plastik. Fluida memiliki sifat tidak menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir atau umumnya untuk mengambil benda dari wadah mereka. Sifat ini biasanya dikarenakan sebuah fungsi dari ketidakmampuan mereka mengadakan tegangan geser dalam equilibrium statis. Konsekuensi dari sifat ini adalah hukum Pascal yang menekankan pentingnya tekanan dalam penggolongan bentuk fluid. Dapat disimpulkan, fluida adalah zat atau entitas yang terdimorfasi secara berkesinambungan apabila diberi tegangan geser, walaupun sekecil tegangan geser itu. Fluida dibagi menjadi dua jenis, yaitu fluida Newtonia dan dua fluida non-Newtonia. Fluida juga dibagi menjadi cairan dan gas. Cairan membentuk permukaan bebas, sedangkan gas tidak. Fluida Newtonia yang diperoleh dari nama Isaac Newton adalah suatu fluid yang memiliki kurva tegangan atau regangan yang linear. Contoh umum dari fluida yang memiliki karakteristik ini adalah air. Keunikan dari fluida Newtonia adalah fluida ini akan terus mengalir sekalipun terdapat gaya yang bekerja pada fluida. Hal ini disebabkan karena viskositas dari suatu fluida Newtonia tidak merubah ketika terjadi gaya yang bekerja pada fluida. Fluida non-Newtonia adalah fluida dengan gradi kecepatan yang mempengaruhi koefisien kekentalan kurva tegangan tidak linear sehingga tidak memenuhi kriteria hukum gerak Newton dalam linearisasi. Penerapan gaya pada fluida non-Newtonia menghasilkan viskositas tanpa konstanta. Jenis-jenis fluida non-Newtonia yaitu fluida viskoelastis, pseudoplastik, rheopektik,
dan tiktostropik. Pada sistem pembuluh darah dapat diamati dua jenis susunan pembuluh darah, yaitu serial dan paralel. Sistem aliran paralel dapat dilihat pada percabangan pembuluh darah menjadi aliran darah ke beberapa organ secara paralel. Misalnya, aliran darah ke otak berbeda dengan aliran darah ke ginjal, meskipun keduanya sama-sama dalam satu sistem pembuluh. Sementara itu, sistem aliran darah serial juga terdapat di dalam tubuh, misalnya pada aliran vena portal hepatika. Aliran vena portal hepatika disebut aliran serial karena bersumber dari arteri mesenterika yang memperdarahi usus terlebih dahulu. Pada prinsip fluida, sistem aliran paralel memberikan tahanan total yang lebih rendah dibanding sistem tahanan serial. Dengan banyaknya sistem aliran darah yang paralel dalam tubuh, tahanan pembuluh total yang harus dilawan oleh gaya kontraksi jantung tidak terlalu besar sehingga darah bisa mengalir secara optimal ke seluruh organ. Sebaliknya, susunan serial yang pada sistem vena porta hepatika menahan aliran darah sedemikian rupa sehingga kecepatan aliran darah di sekitar usus dan hepar tidak berlebihan demi mengoptimalkan penyerapan dan pemrosesan zat-zat makanan di kedua organ tersebut. Prinsip lain yang berlaku pada fluida tubuh adalah keteraturan aliran dalam pembuluh. Jika aliran ini teratur, disebut aliran laminar, sementara jika tidak teratur, disebut aliran turbulen. Termofisika atau termodinamika adalah ilmu pengetahuan yang mencakup semua cabang ilmu yang mempelajari dan sikap zat di bawah pengaruh kalor dan perubahan-perubahan yang menyertainya. Di dalamnya mencakup 1 derajat panas dan hukum termodinamika 0. Jika dua benda yang berbeda temperatur bersentuhan, maka dikatakan kedua benda itu berada di kondisi kontak termal. Panas atau dingin benda ditentukan oleh banyaknya energi panas kalor yang diserap molekul benda. 2. Teori kinetik gas. Teori ini berupaya menjelaskan sifat-sifat makroskopik gas seperti tekanan, suhu, volume dengan memperhatikan komposisi molekuler mereka dan gerakannya. Hukum termodinamika 1 dan 2. Apabila sistem melakukan usaha atau sistem mendapatkan kalor dari lingkungan, maka energi dalam sistem naik. Sebaliknya, jika energi dalam sistem berkurang, jika sistem melakukan usaha terhadap lingkungan atau sistem memberi kalor pada lingkungan. Entropi, ukuran ketidakteraturan. Dalam sistem tertutup, peningkatan entropi disertai oleh penurunan jumlah energi yang tersedia. Semakin tinggi entropi, semakin tinggi pula ketidakteraturannya. Kalor bisa berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Kalor biasanya dinyatakan sebagai suhu. Pengaturan suhu tubuh. 1. Kesetimbangan panas. Suhu tubuh diatur supaya tetap konstan melalui proses fisiologis di mana terjadi keseimbangan antara produksi dan kehilangan panas. 2. Topografi suhu tubuh. Konduksi panas adalah rasio antara rata transfer panas terhadap perbedaan temperatur luar dan dalam. Contohnya jika kita saat berkeringat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai sini aja ya materinya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan bagikan ke akun sosial media kamu biar bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!